Sebuah laboratorium di Amerika Serikat menyimpan dan membekukan kepala serta tubuh 200 orang dengan harapan mereka dapat dihidupkan kembali di masa depan. Alcor Life Extension Foundation adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Arizona dan menawarkan harapan bahwa orang yang meninggal bisa dihidupkan kembali. Melansir dari situs resminya, Alcor mengawetkan tubuh dan kepala orang yang sudah meninggal dengan teknologi cryonik. Cryonik sendiri adalah proses pengawetan tubuh manusia dengan memperlambat penurunan suhu tubuh. Kemudian, tubuh manusia akan disimpan di dalam wadah nitrogen cair raksasa bersuhu minus 196 derajat Celcius selama beberapa dekade. Untuk mengawetkan tubuh manusia, Alcor menggunakan metode vitrifikasi yang dianggap lebih baik daripada pembekuan. Dengan metode itu, Alcor mengganti air dalam tubuh dengan zat anti beku bernama cryoprotectant untuk mencegah pembentukan kristal es yang bisa merusak sel tubuh. Alcor menawarkan jasa pengawetan seluruh tubuh seharga $220.000 atau setara 3,1 miliar rupiah. Sementara jasa pengawetan satu bagian tubuh seperti kepala atau otak dipatok seharga 1,1 miliar rupiah. Perusahaan Alcor didirikan oleh Linda dan Fred Chamberlain pada tahun 1972 setelah mereka bertemu di konferensi Cryonics 2 tahun sebelumnya. Saat itu Linda masih menjadi seorang mahasiswi dan Fred bekerja di NASA sebagai insinyur. Tujuan kami adalah memulai sebuah organisasi yang dapat menyelamatkan nyawa orang dan memberi mereka kesempatan untuk dipulihkan kesehatan dan fungsi tubuhnya, kata Linda kepada CNET. Pengawetan pertama mereka dilakukan hampir 20 tahun sejak perusahaan itu berdiri, yang melibatkan tubuh seorang pria 73 tahun bernama James Bedford. Sejak kematiannya di tahun 1967 akibat kanker ginjal, Bedford telah diawetkan dalam sebuah cryokapsul, tetapi kemudian dipindahkan ke fasilitas Alcor pada tahun 1991. Dan setelah itu, Alcor terus berupaya meningkatkan metodenya untuk memastikan hasil terbaik bagi pasien cryonik, menurut Linda. Salah satu tubuh yang juga disimpan oleh Alcor adalah seorang anak perempuan asal Thailand bernama Materi Naufaratpong yang juga dikenal sebagai Ains. Ia meninggal karena kanker otak di tahun 2015, tepat sebelum ulang tahunnya yang ketiga diberitakan oleh The Sun. Ains telah menjalani 10 kali operasi, 12 kali kemoterapi, dan 20 kali terapi radiasi, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan kankernya. Menyadari tidak ada harapan untuk menyembuhkan putrinya, orang tua Ains mulai mencari info tentang cryonik. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengawetkan otak Ains dengan harapan bisa menawarkan kehidupan baru bagi putri mereka di masa depan. Dan kisah Ains ini sudah dibuat menjadi film dokumenter yang berjudul Hope Frozen: A Quest to Live Twice. Cryonics bisa memberi orang kesempatan kedua dalam hidup. Keputusan pengadilan Inggris yang menyatakan seorang gadis berusia 14 tahun yang meninggal karena kanker, tubuhnya harus dibekukan secara kriogenik, sekali lagi menyoroti proses kontroversial yang dikenal sebagai cryonics. Cryonics adalah prosedur yang menjaga tubuh manusia pada suhu rendah setelah kematian dengan harapan dapat dihidupkan kembali di masa depan. Prosesnya harus dimulai dalam waktu 2 menit setelah seseorang dinyatakan meninggal secara sah. Meskipun jantung telah berhenti berdetak, masih ada beberapa fungsi otak selama periode ini. Jadi, resusitasi jantung dan paru-paru digunakan untuk menstabilkan tubuh dan menjaga otak tetap disuplai dengan darah dan oksigen. Pada langkah proses selanjutnya, antikoagulan disuntikan ke dalam tubuh untuk menghentikan pembekuan darah selama transit. Tubuhnya kemudian dikemas di dalam es dan diangkut ke fasilitas cryonik. Sesampainya di sana, proses yang disebut vitrifikasi dimulai, di mana darah diganti dengan cairan anti beku cryoprotectant. Ini digunakan untuk mencegah sel membeku dan menghentikan pembentukan kristal es di sekitar organ pada suhu yang sangat rendah. Jenazah kemudian diletakkan di atas lapisan es kering sampai mendingin hingga minus 130 derajat Celcius. Setelah cukup dingin, tubuh dipindahkan ke tabung individu yang nantinya diturunkan ke dalam tangki logam yang lebih besar yang diisi dengan nitrogen cair untuk menjaga suhu pada minus 196 derajat Celcius. Tangki bisa menyimpan antara 4-6 tubuh. Mereka disimpan dengan kepala menghadap ke bawah untuk memastikan otak tetap terendam dalam cairan beku bahkan jika ada kebocoran di tabungnya.
Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan pada bulan Oktober bahwa seorang gadis berusia 14 tahun memiliki hak untuk dibekukan secara kriogenik setelah orang tuanya tidak setuju apakah dia harus menjalani proses itu. Sebelum dia meninggal, gadis itu menulis ke pengadilan untuk mengatakan dia menginginkan kesempatan untuk hidup kembali, bahkan jika butuh 200 tahun bagi para ilmuwan untuk membangunkannya. Sekitar 350 orang telah dibekukan secara kriogenik sejak tahun 1960-an, termasuk beberapa ilmuwan terkenal dan pemain baseball terkenal Ted Williams. Namun teknologi untuk menghidupkan kembali seseorang yang pernah dibekukan secara kriogenik tidak ada dan tidak ada bukti nyata bahwa itu akan pernah ada. SpaceWorks percaya bahwa kunci perjalanan ruang angkasa mungkin dengan tidur yang diinduksi secara buatan. Sebuah studi yang didanai NASA dan ditulis oleh perusahaan teknik penerbangan antariksa, SpaceWorks, mengatakan bahwa menjaga astronot tidak sadar selama penerbangan panjang di ruang angkasa mengurangi peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan di pesawat antariksa dan juga menghilangkan efek psikologis negatif dari perjalanan jarak jauh di ruang angkasa. Menurut studi yang didanai NASA tentang tidur kriogenik, tubuh manusia dapat ditempatkan dalam hibernasi hanya dengan menurunkan suhu tubuh hingga 93 derajat Fahrenheit. Suhu tubuh yang lebih rendah menyebabkan detak jantung dan metabolisme tubuh menurun. Tubuh akan hidup dengan selang infus yang memompa nutrisi yang diperlukan ke dalam tubuh. Selang lain akan mengalirkan urin serta memantau tubuh. Menurut pemodelan, habitat mati suri dapat menampung 6 astronot sekaligus dan lengan robot akan memastikan kebutuhan dasar semua orang terpenuhi. Sejauh ini manusia hanya mampu mempertahankan kondisi statis selama 14 hari, meski perjalanan dari bumi ke Mars diperkirakan memakan waktu hingga 9 bulan atau sekitar 274 hari. NASA telah menolak untuk mendanai tahap kedua penelitian dan SpaceWorks mengutip potensi manfaat terapeutiknya. Sekarang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi di bumi. 24 tahun membeku? Tanya saja Emma. Emma Wren Gibson lahir pada 25 November. Ia berasal dari sebuah embrio yang secara kriogenik dibekukan 24 tahun yang lalu. Embrio disimpan untuk fertilisasi in vitro oleh pasangan anonim dan ditempatkan di penyimpanan kriogenik pada tanggal 14 Oktober 1992. Orang tua Emma, Tina dan Benjamin Gibson, memilih untuk mengadopsi embrio setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat memiliki anak. Gibsons memilih Emma setelah melihat sekitar 300 profil donor yang mencantumkan informasi genetik dasar tentang orang tua biologis. Dan dia menjadi bayi yang cool.